mengalami penurunan tingkat kesuburan menjadi masalah serius bagi Aju Tajrudin dan ribuan petani lainnya. Jawa Timur berunjuk rasa menuntut pemerintah membatalkan kebijakan pengurangan pupuk bersubsidi bagi petani tambak. Para distributor tidak lagi memasok pupuk bersubsidi untuk keperluan pertanian, terutama bagi yang sedang bercocok tanam. Para petani khawatir tanaman yang mereka tanam akan mengalami gagal panen jika tidak segera mendapatkan pupuk. Bahan aktif yang terkandung dalam pupuk kimia tak bisa 100% terserap tanaman. Residu yang tertinggal jika terkena air akan mengikat tanah seperti lem, sehingga tanah akan menjadi keras dan sulit ditanami. Selain keras, tanah juga menjadi asam, sehingga mikroorganisme dan hewan seperti cacing tidak bisa hidup. Akibatnya, tanah tidak bisa menyediakan makanan secara mandiri dan akan semakin bergantung pada pupuk kimia. Ketergantungan pupuk kimia juga menyebabkan ongkos produksi pertanian bertambah. Kebijakan dalam menghapuskan petambak dari penerima pupuk subsidi itu adalah kebijakan yang keliru. PT Pengayom Tani Sejagat merupakan sebuah perusahaan yang bergerak di bidang agribisnis yang dilakukan dari hulu hingga ke hilir. PT Pengayom Tani Sejagat ini dibentuk pada tahun 2016 oleh Hanjar Lukito Jati di Kabupaten Wonogiri atas dasar keprihatinan pada nasib petani padi. Perkenalkan, nama saya Hanjar, Direktur BUMP Pengayom Tani Sejagat. Ini dari amanah Bapak mau meninggal atau mau sedo itu dikasih amanah. Setelah nanti kamu kerja, tolong jangan lupakan petani kan gitu Pak. Jadi kata-kata tersenyum bagi petani itu sebenarnya efeknya panjang Pak. Keresahan yang dirasakan para petani ini disebabkan oleh pengolahan produk pertanian yang menggunakan pupuk kimia, sehingga menyebabkan pencemaran air, degradasi tanah, ketergantungan petani pada pupuk subsidi yang tinggi, dan yang paling berpengaruh yaitu kualitas padi. Oleh karena itu, PT Pengayom Tani Sejagat ini hadir untuk bekerja sama dengan petani lokal untuk pengolahan padi menggunakan pupuk organik. Dengan pupuk organik ini dapat memperbaiki kualitas tanah sehingga meningkatkan kualitas beras yang lebih baik. Banyak petani organik yang bingung dengan, saya tuh nggak punya pupuk, saya nggak punya ini kan gitu. Nah, pada waktu itu kebetulan kita bertemu dengan salah satu perusahaan yang cukup besar di bidang peternakan. Nah, akhirnya perusahaan ini mau bekerja sama dengan kita untuk membantu para petani. Gitu. Pupuk organik padat. Kemudian pada waktu kita mengelola pupuk padat dan segalanya itu banyak terkendala, banyak istilahnya banyak cemoohan juga. Jadi orang-orang nggak percaya karena kadang-kadang tuh kalau anak muda terjun ke pertanian tuh kesan yang ditangkap petani-petani yang khususnya di Wonogiri itu kesannya tuh kamu tuh belum cukup umur untuk terjun ke pertanian. Nah, akhirnya anak-anak muda ini ternyata kalau kita gali lagi kreativitasnya, kita gali lagi ilmu-ilmunya, ternyata nggak berhenti di pertanian aja. Nah, kita coba arahkan ke beberapa hal-hal bisnis yang bisa untuk mengangkat juga. Kita ingin anak-anak muda yang perantau-perantau ini ingin kita suruh pulang, kemudian kita nyiapkan beberapa istilahnya inovasi-inovasi yang lebih baru lagi. Kedepannya juga kita ingin gimana caranya negara ini tidak mendatangkan bahan pokok makanan terutama beras dari negara lain kan gitu. Kita coba untuk mengoptimalkan itu, kemudian paling tidak harapan ke depan BUMP ini bisa ekspor ke luar negeri. Petani di Wonogiri saat itu rata-rata hanya memiliki lahan seluas 0,2 hingga 0,3 hektar saja, sehingga pendapatannya masih di bawah UMR. PT Pengayom Tani Sejagat hadir untuk meningkatkan perekonomian petani melalui berbagai inovasi. Salah satunya adalah pengenalan sistem budidaya organik kepada petani lokal. PT Pengayom Tani Sejagat menjalin kemitraan dengan petani setempat melalui transfer ilmu, kapitalisasi modal, dan pembentukan Perkumpulan Petani Organik Wonoagung Wonogiri atau PPOWW.
Ilmu yang diberikan kepada petani berupa sistem budidaya organik dan pembuatan pupuk kompos. Pupuk kompos menunjang pertanian organik karena menggantikan produk konvensional. Skema usaha PT Pengayom Tani Sejagat secara detailnya dapat saya jelaskan seperti ini. Modal yang dimiliki oleh petani dikapitalisasi melalui PPOWW sehingga mereka memiliki saham di PT Pengayom Tani Sejagat. Perusahaan ini dapat dikatakan sebagai BUMP atau badan usaha milik petani, karena petanilah yang memiliki saham di perusahaan ini. Petani mitra selanjutnya dapat mengirim hasil komoditi yang mereka tanam ke perusahaan. Perusahaan akan memproses, mengemas, dan memasarkan produk pertanian, baik ke dalam maupun ke luar negeri. Hasil keuntungan dari penjualan tersebut akan dibagi kepada perusahaan dan petani berdasarkan mekanisme kepemilikan saham. Tentunya, hal tersebut dapat diaplikasikan ke daerah lain dan menjadi role model bagi perkumpulan-perkumpulan petani daerah lain. Sistem pertanian organik sebenarnya tidak hanya meningkatkan harga jual dan taraf hidup masyarakat petani, akan tapi juga sistem pertanian organik dapat meningkatkan kualitas tanah dan memperbaiki tanah yang rusak melalui perbaikan karakteristik sifat kimia, fisika, dan biologi tanah. Produk unggulan dari PT Pengayom Tani Sejagat adalah produk organik seperti beras yang dimana ada beras merah, hitam, putih, putih wangi, beras masin, empong-empong, mete, kakao, gula semut, dan garam bumbu. Produk ini diekspor di beberapa negara seperti Singapura, Malaysia, Prancis, Italia, dan Amerika, di mana perusahaan ini menjalin mitra untuk memasarkan produknya seperti di Laris, Prambanan, Atariat, Solayan, Keprabon Coffee, dan Baru Toserba. Nilai kelembagaan yang dapat diambil dari PT Pengayom Sejagat ini adalah sebenarnya kita tidak perlu menunggu bantuan dari pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup petani, tapi bisa dimulai dari hal kecil